membahas tentang bayanul kufri wasyirki fil Qur'anil Karim. Ya, ini pelajaran ke-6 dari kitab ini, itu penjelasan dalam Al-Qur'an Al-Karim, penjelasan tentang kekufuran dan kesyirikan. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa jenis kesyirikan dan juga kita telah membahas makna kesyirikan. Yang sebelumnya juga kita telah membahas tentang apa itu kekufuran dan jenis-jenis kekufuran. Kemudian disebutkan di sini wujubul khauf wa taharruzi minasyirki wa bayanu 'azimi khatarihi fid dunya wal akhirah. Wajibnya kita takut, khawatir, serta menjaga diri dari kesyirikan. Takut jatuh pada kesyirikan dan berhati-hati menjaga diri agar tidak terjatuh pada kesyirikan. Dan juga dijelaskan di sini tentang azimi dunia dan di akhirat. Wa kullama khafa al-insanu minasyirki istadda taharruzuhu minhu wa kullama amina al-insanu minasyirki waqa'a fihi. Beliau mengatakan, hafizahullahu taala, Syekh Shalih Fauzan, setiap manusia, semakin manusia takut jatuh kepada kesyirikan, maka dia akan semakin berhati-hati. Kebalikannya, semakin seseorang itu merasa aman, wah enggak mungkin saya melakukan kesyirikan, saya kan sudah ikut ngaji misalkan. Semakin merasa aman, maka dia akan terjatuh kepada kesyirikan. Fa'alal insani alla yuzakkiya nafsahu wa yaqul ana ma indi syirkun akbar. Maka hendaknya kita tidak merasa bersih, tidak merasa aman, kemudian berkata ana ma indi syirkun akbar. Aku enggak ada, enggak pernah aku berbuat kesyirikan besar. Merasa wah saya ini enggak mungkin lah, masa saya berbuat syirik besar, enggak mungkin. Dan merasa bersih. Kata beliau, na'am, iya memang kamu enggak bebas, kamu enggak ada kesyirikan besar. Lakinna syirkal asghara muhbitun lil amali alladhi yukhalituhu idh qad ta'malul a'mala wa la ajra laka fiha. Ya memang kamu bisa jadi tidak pernah berbuat syirik besar, tapi syirik kecil yang menghapus amalan, yang berkaitan dengan yang amalannya itu dicampuri dengan syirik kecil. Ini amalan yang berkaitan dengannya dihapus pahala amalannya. Engkau beramal wala ajra laka fiha, tapi engkau tidak mendapatkan pahalanya. Karena telah dihapus, disebabkan karena riya, disebabkan karena syirik kecil, pamer amalan yang dia kerjakan, merasa bangga, merasa ujub dengan apa yang dia amalkan, dan meniatkannya
agar dipuji manusia, agar disebut-sebut oleh manusia dengan orang yang soleh, disebut orang soleh, disebut ahli ibadah. Masya Allah, ibadahnya khusyuk. Orang yang seperti ini tidak mendapatkan pahala. Kata beliau, bal yakunu athiman, bahkan dia berdosa. Fal insanu yajibu an yakhafa minasyirkil akbari wa minasyirkil asghari. Maka setiap manusia hendaknya wajib baginya untuk takut, ya, terjatuh kepada syirik besar, ya, dan juga syirik kecil. Ini telah dicontohkan nabi-nabi terdahulu, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Imamul Muwahhidin, bapaknya tauhid, bapak tauhid, ya, yang telah menghancurkan berhala, ya, sampai beliau diuji, ya, dengan siksaan, ya, oleh kaumnya, dimasukkan ke dalam api. Beliau yang ahli tauhid dan sangat gencar mendakwahkan tauhid, beliau merasa takut, ya, sehingga berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dan jauhkanlah aku, ya Allah, dan jauhkanlah aku, wabaniya, dan anak keturunanku, dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala ini telah menyesatkan banyak manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sebagaimana kita ketahui tadi, ya, kita jelaskan bahasanya beliau ahli tauhid, ya, bahkan pelopornya tauhid, ya. Sehingga disebabkan karena dakwah beliau yang gencar memberantas kesyirikan, beliau dibakar oleh kaumnya, ya. Beliau yang seperti itu saja, ya, takut, khawatir dirinya jatuh kepada kesyirikan, ya, syirik besar, bukan syirik kecil. Jadi tidak merasa aman dari terjatuh kepada kesyirikan besar, yaitu ibadatul asnam, ya, menyembah berhala, ya. Kalau Nabi Ibrahim saja, ya, khawatir seperti itu, bagaimana dengan kita yang manusia biasa, ya. Hendaknya kita juga merasa, ya, takut, bahkan lebih berhak untuk takut, khawatir terjatuh kepada kesyirikan, ya. Demikian pula Nabi Yakub alaihi salam, ya, mengkhawatirkan anak keturunannya. Allah berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah berfirman, apakah kamu menjadi saksi tatkala kematian datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, kemudian dia berdoa, dia berkata, ya, bertanya kepada anak-anaknya, idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku. Di sini Nabi Yakub alaihi salam khawatir, ya, anak keturunannya
beribadah kepada selain Allah. Khawatir anak keturunannya terjatuh kepada kesyirikan. Ya, dan inilah yang seharusnya ada pada kita. Ya. Yang mana di saat-saat ini banyak orang-orang yang khawatir anaknya ya makan apa, bagaimana pendidikan anaknya, ya, atau khawatir ya anaknya jadi apa nanti. Ya. Tapi ya sangat disayangkan tidak khawatir ya, kesyirikan ya menjangkiti anaknya. Maka ini yang harusnya ya menjadi perhatian yang lebih besar ya, bagi kita setiap muslim ya. Kita khawatirkan anak-anak kita ya, terjatuh kepada kesyirikan ya. Orang-orang sekarang ya apa-apa ya sedikit-sedikit ya protes, berkeluh kesah ya, harga-harga naik, khawatir nanti seperti apa, berkeluh kesah. Khawatir orang-orang kafir berkuasa di negeri ini. Tapi ya, naudzubillah ya, sedikit yang perhatian, sedikit yang khawatir nanti ya anak keturunannya menyembah apa. Ya. Nah, tapi dijawab oleh anak-anak Nabi Yakub, qalu na'budu ilahaka. Ini yang menenangkan Nabi Yakub. Mereka berkata, mereka menjawab, na'budu ilahaka. Kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhannya ya, nenek moyangmu. Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, ilaha wahida. Ilaha wahida, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya kepadanya lah, kepada Tuhan kamilah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala berserah diri. Ya. Maka hendaknya kita khawatir ya, takut akan terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Sehingga kalau kita takut, kita khawatir, kita akan lebih hati-hati. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam ya, nuniyahnya ya, di sebuah bait-bait syair ya, sebuah kitab yang isinya bait-bait syair, bait-bait syair ya, Al-Imam Ibnul Qayyim yang semuanya diakhiri nun ya, semuanya diakhiri nun, maka disebut dengan nuniyah, akhirannya nun. Beliau berkata, wasyirku fahdharhu fasyirkun zahirun dzal qismu laisa biqabilil ghufrani huwa ittikhadun niddi lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatid dayyani. Dan kesyirikan maka waspadalah darinya. Syirik yang nampak yang memiliki jenis-jenis yang mana laisa biqabilil ghufrani, yang tidak akan diampuni dosanya, yaitu wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani, itu menjadikan tandingan untuk Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dengan berbagai macam ibadah ya, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Meskipun hanya secuil jenis ibadah, satu jenis ibadah ditujukan kepada selain Allah, ini kesyirikan. Ayyan kana min hajarin wa min insani ya. Siapapun, apapun ya, sekutu yang dia buat itu, entah dia beribadah kepada batu, wa min insani, ataupun kepada manusia, yad'uhu,
memohon berdoa kepada batu atau manusia atau yang bau rekso bahasa kita. Au yarjuhu atau mengharap kepadanya. Tsumma yakhafuhu kemudian takut kepadanya. Takut ya kepada penjaga pantai ya yang bau rekso pantai, takut kepada penunggu pohon besar. Ya, berdoa kepadanya, minta perlindungan kepadanya. Wa yuhibbuhu kama habbatid dayyani. Dan mencintainya, memuliakannya, mencintai sesembahan selain Allah itu sebagaimana cintanya kepada Ad-Dayyan, kepada Allah yang maha memberi pembalasan. Ya. Inilah ya, peringatan dari Ibnul Qayyim, fahdharhu. Ya. Waspadalah dari kesyirikan. Ya. Terutama syirik besar. Ya. Kemudian beliau Syekh Shalih Fauzan mengatakan wa amma syirkul khafiyyu fahuwa kama bayyanahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya nas'alullah al-afiyah. Adapun syirik khafi, syirik kecil yang tersembunyi ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum. Ya. Nabi mengkhawatirkan ya, umatnya, ya, sahabat-sahabatnya jatuh kepada syirik kecil. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, kata Nabi. Kemudian ditanya oleh sahabatnya, apa itu syirik asghar? Syirik kecil itu apa? Kata Nabi SAW, ar-riya. Ya. Ini tadi pamer. Ya. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam menjelaskan hadis arba'in dalam kitab syarah hadis arba'in, beliau menjelaskan tentang riya ini. Anna riya'a idza sahabal amala min aslihi fa innahu la yuqbalu. Riya itu ya, kalau ya amalan itu ya, kalau riya itu menyertai amalan ya, dari dasarnya, artinya dari awal amalan itu sudah disertai riya, kata beliau fa innahu la yuqbalu, maka amalan itu tidak diterima ya. Jadi sejak awal misalkan sholat, oh saya mau sholat khusyuk supaya dilihat, supaya dipuji oleh orang, nah ini gak diterima karena sejak awal niatnya sudah untuk pamer, bukan ikhlas lillahi ta'ala. Amma idza kana al-amalu asluhu khalisan lillah thumma tara'a alaihi ar-riya'u fi athna'il amal fa in dafa'ahu al-insanu wa raja'a ila al-ikhlas lam yadurruhu. Adapun jika riya itu ya, menyertai amal di pertengahan amal ya. Jadi asalnya dia niatkan ibadahnya, amalnya ikhlas lillahi ta'ala ya. Tapi di pertengahan, wah ada ya fulan ya, misalkan calon mertuanya ya, atau ada ustadz fulan, ustadznya. Misalkan ketika sholat awalnya ikhlas, sholat sunnah, tapi di pertengahan karena ada ustadznya dia khusyuk-khusyukkan. Kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, fa in dafa'ahul insanu wa raja'a ilal ikhlas lam yadurrahu. Kalau dia bisa menepis ya niatan riya itu,
di pertengahan ya muncul riya, muncul niat buruk, niat pamer. Ya, misalkan ngaji tadarusan, baca Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, pas nggak ada orang, ya bacanya lirih, ya tidak memperhatikan tajwidnya, pokoknya baca cepat. Ketika ada orang datang, langsung dibuat merdu, ya, diperhatikan dengan betul-betul tajwidnya, sehingga terlihat khusyuk, ya, sambil ya memperlihatkan seakan-akan menghayati, padahal nggak paham maknanya juga, ya, misalkan. Kemudian dia sadar, wah ini kalau riya seperti ini nggak diterima ini amalan saya. Kemudian dia menepis riya itu, menepis niat buruk untuk riya tadi, wa raja'a ilal ikhlas, kemudian dia kembali ikhlas, ya, lam yadurrahu wa inistamarra ma'ahu. Tapi jika riya itu dia teruskan, ya, dia tidak menepisnya, ya, ini para ulama khilaf, apakah dia tetap diberi pahala, ya, karena di awal dia niat ikhlas, ataukah amalannya batal seluruhnya. Ya. Ada dua pendapat, ya, di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal semua amalannya, pahalanya batal, bukan amalnya. Kalau amalnya tetap sah secara hukum, ya, secara fikih tetap sah, ya. Tapi pahalanya tidak diterima, amalannya artinya tidak mendapatkan pahala, ya. Ada yang berpendapat, ya, awalnya itu tetap mendapat pahala, ya. Allah Ta'ala a'lam, ya. Yang jelas ini menunjukkan bahaya riya, ya. Bisa menghapuskan pahala amal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah basyarun mithlukum, manusia biasa seperti kalian. Tapi yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan sholiha, maka hendaknya dia beramal soleh, ya. Amal soleh yakni mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mengikuti aturan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam ibadahnya itu, ya, dalam ibadah kepada Rabbnya itu, ya, dia tidak menyekutukannya dengan selain Allah, ya. Inilah, ya, dalam ayat ini dijelaskan, ya, syarat diterimanya amal. Jadi pertama, amal itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut amal soleh, dan harus dikerjakan dengan ikhlas, ya, harus ditujukan hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Semakin, ya, besar lagi kekhawatiran kita, rasa takut kita terjatuh kepada kesyirikan, ya, karena
orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka tidak merasa melakukan kesyirikan. Ya. Bahkan menamakannya dengan ini penghormatan kepada wali. Ya. Ini bentuk ya melestarikan warisan, melestarikan tradisi. Ya ini ya warisan untuk menghormati ya, memuliakan leluhur kita. Dan ini ya sebagaimana orang-orang musyrikun dahulu. Ya, yang dikatakan musyrik ya seperti itu. Ya. Beribadah kepada selain Allah ya. Tapi mereka menganggap itu bukan ibadah. Padahal itu ibadah. Ya. Mereka menganggap ya berhala-berhala itu bisa menjadi wasilah permohonan doanya, bisa menjadi syafaat, ya. Bisa menjadi penengah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita orang yang banyak dosa. Sedangkan berhala-berhala itu adalah gambar atau patungnya orang-orang soleh. Kita enggak bisa langsung berdoa kepada Allah. Ya, itu yang mereka ya, sampaikan, yang mereka jadikan alasan. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat ke-18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka ya, menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, apa ya yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa mendatangkan madarat kepada mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat bagi mereka. Dan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini adalah pemberi syafaat kepada kita ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka tidak mengatakan bahwa yang disembah, yang mereka sembah itu adalah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Ya. Mereka hanya mengatakan, menganggap yang kami sembah ini ya, adalah yang mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat kedua dan ketiga. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah ya, agama Allah ya, hanya milik Allah ya, agama yang murni. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduna illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu pelindung-pelindung untuk mereka, ya, mereka mengatakan ma na'buduhum. Kami tidaklah menyembah mereka. Ya, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, melainkan ya, hanya agar mereka itu mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Jadi mereka beribadah ya, kepada menyembah kepada orang-orang soleh yang sudah mati. Mereka bentuk gambar atau patung. Ya. Mereka mengatakan ini tidak
Kami tidak berbuat syirik karena kami tidak meyakini ya, berhala-berhala ini, orang-orang soleh ini adalah pencipta. Ya. Sebagaimana Allah mencipta, dia juga mencipta. Kami tidak meyakini itu. Dan kami tidak meyakini bahwa mereka ini mampu memberikan rizki. Ya. Kami tidak meyakini mereka ini bisa menyembuhkan. Kami tidak meyakini ya mereka ini bisa memberikan rizki. Ya. Ya. Tapi mereka meyakini bahwa ya, orang-orang soleh yang mereka buat gambarnya, mereka buat patungnya, ya, mereka itu adalah ya, yang mendekatkan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sedekat-dekatnya. Ya. Ini kan apa namanya? Kerancuan. Orang bisa kena syubhat di sini. Ini enggak syirik kok, kita tetap yakin bahwa yang menciptakan hanya Allah. Yang memberi rezeki hanya Allah. Kami ini hanya ya, menjadikan para wali, orang-orang soleh yang sudah mati ini yang mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan mereka wasilah, menjadikan mereka ya pemberi syafaat yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita takut karena ya, syubhatnya juga kalau kita nggak belajar ya kuat. Ya. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka hendaknya kita ya merasa takut ya, merasa khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Jadi perkataan mereka bahwasanya kami beribadah kepada orang-orang soleh itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kita jawab itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Karena ketika kita berdoa ya, itu tidak membutuhkan perantara, apalagi orang yang sudah mati. Ya. Kita berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita berdoa melalui perantara mereka, ya, orang-orang yang sudah mati, maka ya, kita memiliki keyakinan bahwa mereka punya kemampuan tertentu. Ya. Yang bisa menjadi perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar para rasul, para ulama yang menyebarkan ilmu, orang-orang soleh, ya, mereka itu adalah perantara antara kita dengan Allah dalam hal penjelasan syariat. Ya, dalam hal menyampaikan dakwah. Mereka menjadi wasilah itu, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Kalau tanpa mereka kita tidak bisa. Ya. Tapi untuk berdoa, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa langsung kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan untuk kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu dekat ya, mengabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ya, dekat di sini maksudnya ya, ujibu da'watad da'i. Ya. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, jika dia berdoa kepadaku. Ya. Fal yu'minu bi, maka hendaknya mereka beriman kepadaku. Fal yastajibu li, hendaknya mereka menyambut perintahku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, ya, agar mereka
mendapatkan petunjuk. Jadi ya, hendaknya kita khawatir terjatuh kepada kesyirikan, ya. Apalagi ya, manusia atau sebagian dari manusia menyamarkan kesyirikan itu seakan-akan bukan kesyirikan. Maka kita harus membentengi diri kita dengan ilmu sehingga kita ya tidak terjatuh kepada kesyirikan. Dan kita memperbanyak berdoa kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah ya, agar Allah menjauhkan kita dari kesyirikan. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini Syekh menjelaskan tentang apa perbedaan antara syirik dan kufur. Ya. Terkadang sebagian orang tidak bisa membedakan antara keduanya. Ya. Al-farqu baina syirki wal kufri. Perbedaan antara kesyirikan dan kekufuran. Bainahuma umumun wa khususun mutlaqun. Fakullu musyrikin kafirun wa laysa kullu kafirin musyrikan. Ya. Perbedaan antara syirik dan kufur ya, adalah perbedaan antara umum dan khusus. Ya. Setiap musyrik itu pasti kafir. Ya. Kafir karena kesyirikan yang dia lakukan. Walaisa kullu kafirin musyrikan. Dan tidak ya, dan tidak setiap kafir itu, setiap orang yang kafir itu tidak mesti musyrik. Ya. Jadi kufur itu lebih umum daripada syirik. Ya. Kekufuran ini jenisnya banyak, di antara jenisnya kesyirikan. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kekufuran banyak jenisnya, sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang telah lalu, ya, seperti kufur juhud, takdzib, ya, dan yang lainnya, ya, dan tidak disebut dengan musyrik. Ya. Orang yang kafir, ya, tidak disebut dengan musyrik, tapi orang yang musyrik itu sudah jelas kafir. Ya, artinya, ya, musyrik itu bagian dari kekufuran, ya. Jenis dari kekufuran. Ya. Orang yang kafir, ya, itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, ya, tidak beriman kepada Rasulullah. Adapun orang musyrik, ya, dia beriman kepada Allah, dia bahkan beribadah kepada Allah, dan bisa jadi dia juga melaksanakan rukun Islam yang 5. Hanya saja dia juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Inilah yang disebut dengan kesyirikan, dan inilah perbedaan antara kesyirikan dan kekufuran. Kemudian ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika seseorang sudah tidak terjatuh kepada kesyirikan, ya, tidak terjatuh kepada kekafiran, ya, bisa saja dia terjatuh kepada salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Ya, maka ya, penting untuk kita mengetahui apa saja yang membatalkan ya, keislaman kita. Ya. Membatalkan keislaman, ya, atau murtad, ya, itu ya, atau disebut dengan murtad atau riddah, ya, itu adalah kembali kafir setelah Islam. Ya.
kembali dari keislaman menuju kekafiran. Itu namanya ya, murtad. Ya. Dan seseorang itu bisa murtad dengan sekedar ucapan. Ya. Juga bisa murtad dengan disebabkan perbuatan. Dan juga bisa kafir atau murtad disebabkan karena meninggalkan suatu amalan. Seseorang bisa saja waliyadzubillah ya, berucap dengan satu kalimat atau satu perkataan ya, kekufuran sehingga menyebabkan dia ya murtad, dia kafir, keluar dari Islam waliyadzubillah. Orang yang mengatakan kalimat kekufuran ya, tanpa ada intervensi dari orang lain, dia memang murni dia mengatakan itu, tidak ada paksaan dari orang lain ya, maka dia telah ya, kafir. Allah berfirman walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka sungguh telah mengatakan kalimat kekufuran dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Ya. Jadi bisa, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ya, dengan perkataan seseorang bisa murtad, seorang bisa kafir. Ya. Dengan syarat dia mengucapkan kalimat kekufuran itu ya, tidak terpaksa. Ya. Kalau terpaksa maka tidak ya, tidak terjatuh kepada kekufuran. Ya. Allah berfirman man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun azim. Ya. Tentang ya sahabat Ammar bin Yasir ketika itu disiksa ya, oleh ya, orang-orang Quraisy, disiksa ya, dipaksa untuk mengucapkan ya, kalimat kekufuran, untuk mengagungkan berhala-berhala mereka. Ya. Nah, Ammar bin Yasir terpaksa. Ya. Maka dia tidak kufur. Ya. Kata Allah, ya, barang siapa yang kafir kepada Allah setelah mereka beriman, setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya merasa tenang dengan keimanan. Walakin akan tetapi orang itu kafir ya, man syaraha bil kufri sadran, dia secara ya lapang dada, secara murni dari dirinya sendiri mengucapkan kalimat kekafiran itu ya, orang yang seperti ini fa'alaihim ghadabum minallahi, baginya azab ya, baginya murka Allah ya, walahum adzabun azim, dan baginya siksa yang berat. Adapun orang yang tidak dipaksa, dia mengucapkan kalimat kekufuran, ya, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Entah dia dengan serius mengucapkan kalimat itu atau ya hanya bercanda. Bercanda dengan mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran, ya, maka dia jatuh kepada kekufuran waliyadzubillah. Ya. Pada ya perang Tabuk, selesai perang Tabuk, ya, sebagian orang ya, mereka bercanda mengatakan ma ra'aina mithla qurra'ina haulai akdzaba al-sunan wa arghaba butunan
wa ajbana 'indal liqa. Mereka memaksudkan dengan ucapan mereka ini Rasulullah dan para sahabatnya. Tidaklah kami dapati seperti para qurra'ina, yang mereka itu paling dusta lisannya, paling rakus perutnya, dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Mereka bercanda seperti itu, dengan memaksudkan itu adalah yang dimaksud paling dusta, paling rakus, paling pengecut itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat mereka telah kafir. Kemudian mereka ini menyampaikan uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami ini hanya berbincang-bincang, kami hanya bermain-main, bercanda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab uzur mereka itu dengan balik bertanya kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru, tidak perlu lagi kalian minta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah ini meskipun niatnya bercanda, tidak bermaksud, hanya bercanda, maka hendaknya kita berhati-hati dengan candaan-candaan kita, jangan sampai kita terjatuh pada kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang menjadikan kita kufur tanpa sadar, wal iyadzubillah. Kemudian kufur juga bisa dengan keyakinan, seperti dia tidak melakukan ibadah kepada selain Allah, dia tidak mengucapkan kalimat kekufuran, tapi dalam hatinya dia meyakini bahwasanya Allah memiliki sekutu. Dia tidak mengucapkan Allah punya sekutu, tidak, tapi hatinya. Dia juga tidak menyembah selain Allah, tapi hanya saja di hatinya itu ada keyakinan seperti itu. Sebagaimana kita telah bahas tentang kufur yang disebabkan karena keraguan-raguan. Sebagaimana kita baca dalam surat Al-Kahfi, perbincangan antara dua orang, yang satunya berkata, wa ma'adhunnu sa'ata qa'imatan, aku tidaklah mengira bahwa kiamat akan terjadi. Aku mengira kiamat tidak akan terjadi. Jadi dia ragu dengan adanya hari kiamat. Maka dijawab oleh temannya, akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah engkau telah kafir kepada yang telah menciptakanmu dari tanah. Dan seseorang bisa kafir juga yang ketiga dengan perbuatan, seperti melakukan kesyirikan, melakukan kekafiran, amalan-amalan kekufuran. Dan yang keempat juga bisa kafir seseorang itu dengan meninggalkan satu amalan. Contohnya disebutkan oleh para ulama, dengan sengaja meninggalkan sholat wajib. Meskipun para ulama berbeda pendapat, yang kafir adalah yang meyakini bahwa sholat tidak wajib. Tapi Allah Ta'ala a'lam, karena ini sudah sesuatu yang jelas, sholat itu kewajiban kaum muslimin, wajib bagi setiap muslim. Kalau dia tidak mengerjakannya, ini bisa jatuh kepada kekafiran, sebagaimana sabda Nabi SAW,
al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Batas perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Ini mungkin yang bisa disampaikan ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita telah selesai dari dars yang ke-6, yaitu penjelasan dalam Al-Qur'anul Karim tentang kekufuran dan kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari kekufuran, dari kesyirikan, dari perbuatan-perbuatan, perkataan apapun itu yang menjadikan kita jatuh kepada kemurtadan, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua sehingga tidaklah kita wafat melainkan di atas agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya datangnya dari saya pribadi yang sedikit ilmunya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.